Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia. Saya mengajar di SDN nomor 10-12-29 Muara Siregar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis. Apakah anak-anak ibu semua pernah mendengar kata metamorfosis? Ya, metamorfosis itu adalah daur hidup hewan atau siklus hidup hewan. Metamorfosis adalah peristiwa berubahnya bentuk hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Tujuan kita mempelajarinya agar anak-anak semua mampu mengidentifikasi peristiwa metamorfosis pada hewan. Contohnya seperti yang ibu tampilkan ini. Banyak lagi jenis-jenis hewan selain ini. Banyak hewan yang mengalami metamorfosis. Oke. Metamorfosis itu ada dua penggolongannya. Ada yang metamorfosis sempurna yang pertama, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Yang metamorfosis sempurna itu jika perubahan bentuk awalnya berbeda dengan bentuk akhirnya. Perubahannya itu sangat signifikan. Dari bentuk awal sampai bentuk akhirnya itu perubahannya sangat signifikan, sangat terlihat jelas perubahannya. Contohnya, perhatikan anak-anak ibu dari gambar yang ibu tampilkan. Yang pertama di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu fase yang pertama adalah telur. Telur ini nanti dia akan berubah menjadi ulat. Di fase ulat ini, telur mengkonsumsi atau makanannya adalah tumbuhan atau daun-daunan. Setelah dia menjadi ulat, nanti dia berubah menjadi kepompong. Setelah dalam mengalami fase kepompong, dia akan mengalami perubahan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kupu-kupu yang sangat cantik. Dari kupu-kupu ini juga nanti akan menghasilkan telur menjadi ulat menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Dan siklus ini akan terus-menerus terjadi atau yang disebut dia daur hidup kupu-kupu atau siklus hidup kupu-kupu. Perubahannya ini sangat signifikan dari telur ke kupu-kupu. Dari bentuk awalnya sampai bentuk akhirnya itu sangat terlihat jelas. Ya kan? Itulah yang dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya adalah katak. Oke. Katak ini juga ada dia di fase telur. Di fase telur nanti akan berubah menjadi, setelah dia menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong tanpa kaki, kecebong berekor tanpa kaki yang hidupnya di air. Setelah dia kecebong tanpa kaki, nanti dia akan berubah menjadi kecebong dengan kaki. Dia memiliki kaki dua, tapi tetap berekor, ya kan? Selanjutnya setelah dia kecebong berkaki, dia akan berubah menjadi katak berekor. Katak berekor atau katak muda. Dia sudah bentuk katak, tapi masih memiliki ekor, ya kan? Setelah dia katak muda, dia akan menjadi katak dewasa yang hidupnya ini bisa di air, bisa di darat, atau yang sering dikatakan dia adalah amfibi. Katak ini nanti akan bertelur juga, dan telur berubah menjadi berudu atau kecebong berubah menjadi kecebong berkaki berubah menjadi katak muda berubah menjadi katak dewasa dan bertelur. Dan fase ini akan terus menerus berlanjut. Itulah yang dikatakan dia daur hidup katak yang mengalami metamorfosis sempurna. Itu dua contoh metamorfosis sempurna. Masih ada nyamuk misalnya. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Yang selanjutnya adalah metamorfosis
tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini adalah perubahan yang dialami hewan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mencolok perbedaannya. Dari fase awal sampai akhirnya dia tidak terlalu mencolok. Contohnya ayam. Ayam ini ada dia di fase telur. Dari telur ini nanti akan menetas, setelah dierami dia akan menetas dan lahirlah anak ayam. Anak ayam ini nanti akan berubah menjadi ayam dewasa, dan ayam dewasa ini nanti akan bertelur, telur menjadi anak ayam dewasa, dan fase ini akan terus menerus berlanjut, atau inilah yang dikatakan dia daur hidup ayam atau siklus hidup ayam yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya yang akan Ibu sampaikan ada dia jangkrik. Contohnya jangkrik ini juga ada dia di fase telur. Telur ini nanti akan berubah menjadi nimpa atau jangkrik muda. Jangkrik muda ini nanti dia akan berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa. Dan jangkrik dewasa akan bertelur, berubah menjadi nimpa dan ke imago lagi, dan siklus ini juga akan terus menerus berlangsung, atau daur hidup jangkrik ini juga akan terus berlangsung, yang dikatakan jangkrik ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Masih banyak jenis hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya ada juga kucing, ya kan? Baiklah, anak-anak Ibu semua, sudah pahamkah? Ibu harapkan anak-anak Ibu semua sudah paham mengenai metamorfosis ini ya. Walaupun contoh yang Ibu sebutkan ini masih sedikit. Jadi untuk menambah pemahaman anak-anak Ibu, silahkan buatkan siklus hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti nyamuk yang belum Ibu sebutkan di sini. Siklus hewan yang mengalami tidak sempurna contohnya tadi kucing ada, untuk lebih menambah pemahaman anak-anak Ibu semua. Baiklah anak-anak Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan bisa menambah pemahaman dan wawasan anak-anak Ibu semua. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.